Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat subuh, jamaah kuliah subuh yang senantiasa dimuliakan Allah Ta'ala. Tidak bosan-bosan lesan ini untuk senantiasa mengingatkan kepada diri saya, kepada hadirin jamaah seluruhnya, untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bisa bersyukur. Sampai detik pagi hari ini kita semuanya senantiasa diberikan rahmat, hidayah, nikmat oleh Allah Ta'ala. Panjang umur, selamat, sehat walafiat. Alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat Allah yang senantiasa diberikan kepada kita pagi hari ini, Masya Allah, kita makmurkan masjid kita dengan subuh berjamaah, dengan duduk di majelis taklim, majelis zikir ini dalam rangka syukur, dalam rangka menggapai rahmat dan ridha Allah Ta'ala. Mudah-mudahan semua yang rawuh oleh Allah Ta'ala berikan panjang umur fi taatillah, berikan ibadahnya bisa istiqomah, rizkinya melimpah dan barokah, anak-anak kita soleh solihah, semuanya bisa naik haji Mekah Madinah, nanti pungkasannya husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Baik, hadirin jamaah yang senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, ceramah kita setiap pagi insya Allah sekarang bisa disimak tidak cuma di majelis ini, tapi insya Allah dari seluruh Indonesia, bahkan sampai luar negeri ya. Karena kita disender langsung ya, dengan alat yang canggih sekarang. Jenjengan nanti misalnya nggak bisa rawuh, kerinan gitu di rumah, nanti tinggal buka ya, Facebook atau buka YouTube, ketik Masjid Agung gitu, nanti muncul kuliah subuh. Nah, ini alatnya ini ya, ini canggih ini ya. Insya Allah ya, setiap pagi, setiap kegiatan akan kita sender langsung juga. Sebab sekarang eranya dunia maya ya, biar ceramahnya, dakwahnya bisa menjangkau masyarakat yang luas. Walaupun yang hadir di sini ya sudah banyak, sudah penuh ya, tapi bisa lebih banyak lagi yang di rumah Solo, di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri nanti bisa menyaksikan, mendengarkan ceramah kuliah subuh setiap pagi di Masjid Agung. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau jenengan nanti kerinan nggak bisa rawuh, tinggal buka aja di YouTube atau di Facebook, ketik Masjid Agung Surakarta, nanti saya muncul nanti ya, muncul siaran langsung ini. Alhamdulillah ya, harus kita gunakan dalam hal yang positif ya. Jadi alat itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif, tergantung kita yang menggunakan.
tergantung kita yang menggunakan. TV di rumah pun bisa positif, bisa negatif. Tergantung kita yang menggunakan. Ada orang yang antipati, wes ora gelem main TV, ini ya. Karena takut nggak bisa ngambil sisi positifnya, yang dibayangkan sisi negatifnya terus. Padahal positifnya juga banyak nih. Jadi kita tinggal pandai-pandainya mengambil sisi positifnya. HP juga sama, HP jenengan menika tidak nonton YouTube terus, artis terus, enggak ya. Tapi ketika mau mapan sare jenengan itu setel di program bekernya jam 3 itu kan luar biasa, itu positif tuh, kita punya HP tapi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa itu ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya, tergantung kita yang menggunakan, tergantung kita yang membawa. Jadi bismillah, insya Allah semuanya ini kita sampaikan informasi ini ya. Jadi insya Allah nanti bisa juga disimak dari rumah. Engko gek jenengan malah ramangkat kabeh. Malah nyimak kok ngomah kabeh. Ampun ya. Nyimak kok ngomah kalih teng mriki, ganjarannya gede sing teng mriki. Ya, kita melangkahkan kaki ke masjid itu udah merontokkan dosa-dosa kita. Ya, semuanya. Kayak alat malah do nyimak kok ngomah kabeh. Karo turunan ya. Baik Bapak Ibu semuanya, kemarin kita sampaikan waktu kita membadali Ustadz yang nggak bisa rawuh tentang hikmah kita beriman kepada hari akhir, adanya hari kiamat yang bakal terjadi, dan itu pasti nanti akan terjadi. Kita sebagai orang beriman kudu percaya, bab itu rukun iman. Iman yang kelima, percaya hari akhir atau percaya adanya hari kiamat, itu pasti akan terjadi. Dan dengan kita percaya itu banyak hikmahnya, banyak manfaatnya. Di antaranya kita kemarin kita sampaikan berhati-hati, bisa menjaga lisan ini tidak berucap sembarang berucap. Jadi lisannya hati-hati, senantiasa terhiasi dengan kalimat yang ramah, sopan, santun, banyak senyuman, menyejukkan kata-kata yang keluar. Ya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, dikata Rasulullah, lisannya itu ucapannya baik. Pesannya Rasulullah, berucaplah yang baik. Atau ketika nggak usah berucap yang baik, kowe menengo. Meneng niku insyaallah agak selamat nih. Banyak selamat. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu bagaimana dia pandai menjaga lisannya atau ucapannya. Kalau kita pandai menjaga ucapan kita, hati-hati bagaimana kita berucap, tidak menyakiti orang lain, tidak menghina orang lain, tidak mencaci maki orang lain, tidak memfitnah orang lain. Itu insyaallah selamat. Selamat. Itulah hikmahnya, berhati-hati. Kemudian berikutnya kemarin kita sampaikan juga hikmah kita beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, semangat untuk beramal soleh, semangat untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita beriman kepada hari akhir itu betul-betul meyakini orang-orang yang senantiasa beramal soleh dengan istiqomah meningkatkan keimanan ketakwaannya di sisi Allah, besok di hari kiamat, besok di alam akhirat itu bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kenikmatan yang paling nikmat dirasakan oleh penghuni surga. Kemarin kita sampaikan, ketika bersilahkan masuk surga bisa berjumpa dengan yang ketemu yang punya surga.
Ini mengimani betul, percaya betul, dipersilahkan masuk surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Nah, semuanya. Ini ayat niki jenengan pun hafal napa dereng? Dereng Pak Ustaz. Sering disampaikan. Yes, ora usah ngapalke. Penting kita dengarkan aja Pak Ustaz. Ya. Nek ngapalke sepuh-sepuh ya angel. Angel ya. Ngapalke. Ini semuanya. Ya hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa. Memang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Nanti dipersilahkan, diderek ke bareng-bareng menuju ke tempat yang nikmat, tempat yang bahagia di akhirat nanti. Punika surganipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah tingkatan iman seperti kita. Cita-citane semoga selamat teng akhirat. Saged mlebu swarga, mboten sah mampir teng neraka. Ya toh Pak ya. Napa jenengan gadah cita-cita? Tak mampir sik nang neraka. Tak niliki kancaku sik wae. Artinya kancane mlebu neraka. Enggak ada satupun di antara kita pengen selamat. Bersilahkan satu rombongan bareng-bareng teng swarga. Dan itulah hamba-hamba Allah yang bertakwa, disambut dengan ramah, dengan santun, dengan ceria, dengan kata-kata yang menyejukkan. Monggo keselamatan atas kamu semuanya, kesejahteraan untukmu semuanya, kata malaikat penjaga surga ini. Sejuk di hati, masukilah olehmu semuanya surga dipun Gusti Allah punika. Panjenengan wonten ing surga punika kekal selama-lamanya. Nggih, Pak. Hikmahnya seperti itu. Swarga kekal selama-lamanya. Tur wis ora mati. Hum fiha khalidun. Ini penghuni surga itu semuanya panjang umur sedaya. Wis ora nek mati melih teng akhirat niku, ya. Mati niki teng alam donya niki, ya. Jadi waktu berjalan, waktu berputar tapi umure ora tambah. Tidak ada kematian lagi di surga itu, enggak ada sakit lagi. Enggak ada. Adanya kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan. Teng warga, masya Allah. Kalau kita bayangkan ibadah dengan ibadah seperti itu, insya Allah semangat. Rekasa sithik teng alam dunia ora apa-apa. Tapi nanti begitu kita dipersilahkan untuk dapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hum fiha khalidun. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan, semuanya didapatkan, semuanya bisa didapatkan, hidup selama-lamanya. Wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Kata Allah, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikanlah kabar gembira ini kepada orang-orang yang beriman. Ini semuanya
dapat kabar gembira. Lewat apa? Lewat Al-Qur'anul Karim, lewat firman Allah, lewat kalam Allah. Berikutnya semuanya hikmah yang kita dapatkan ketika kita meyakini adanya hari akhir, maka akan semangat berjihad di jalan Allah dengan mengorbankan jiwa dan hartanya. Walaupun berkorban dengan jiwa dan hartanya, tapi tidak takut, justru semangat. Karena ketika mati dalam rangka memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang didapatkan adalah mati syahid, yang jaminannya sudah pasti surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak berat, tidak berat ketika berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempertahankan, berjuangkan akidah tauhid la ilaha illallah, innad dina indallahil Islam. Di semangat berjuang jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebab itu meyakini, Quran mengabarkan kepada kita kalau kita orang iman, orang Islam ini berjuang, berjihad di jalan Allah, mati itu sebetulnya tidak mati. Kabar dari Allah itu enggak mati, cuma pindah alam aja. Yang mati saya itu enggak mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu adalah mati. Jangan katakan seperti itu. Bahkan sebenarnya mereka itu adalah hidup dengan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kamu tidak menyadarinya. Hidup tapi di alam yang dan tahu alamnya ini cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih rezeki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kehidupan di hamba-hamba Allah yang gugur dalam rangka jihad menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan hartanya, dengan jiwanya, semuanya, tidak takut mati, takut mati. Makanya di sana saudara-saudara kita semuanya yang ada di Palestina sana itu, mereka enggak takut dengan darah, mereka enggak takut dengan darah. Anak-anak kecil itu udah doktrinnya pokoknya jihad di jalan Allah, jihad di jalan Allah. Nah, anak kecil itu ketika ditanya mau jadi apa nanti, mujahid, orang yang senantiasa jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak takut dengan mati, nggak takut dengan darah, nggak takut dengan bom. Itu Palestina itu. Jadi kalau mau jihad betul di sana, Pak, di lawan orang-orang Israel tuh ya, orang-orang Yahudi itu betul-betul jihad di sana. Mau mencaplok tanah orang Palestina itu ya, masya Allah nih, jihad di sana betul-betul melawan orang kafir. Matinya ya mati syahid, mati tersenyum. Yes. Ora sah didusi, ora sah dikafani nggo kain mori, usahnya. Dia cukup bajunya, darahnya enggak boleh dihilangkan. Mati syahid. Untuk saksi nanti dibangkitkan dalam kondisi keadaan yang seperti itu. Ini luar biasa, enggak takut kalau betul-betul adanya hari kiamat, hari akhir bakal terjadi. Ini janji Allah, orang yang berjihad nanti betulnya diberikan kehidupan lagi di alam yang kita enggak tahu. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun.
Kemudian berikutnya semuanya hikmahnya lagi yang kita dapatkan, tidak mau meniru pola hidup orang-orang kafir yang bebas tanpa nilai dan aturan, sehingga dapat dicapai dengan segala macam cara, menghalalkan segala macam cara. Di pola hidupnya ada aturannya, ada larangannya, ada yang harus dihindari. Ya senantiasa pokoknya poya-poya, hura-hura, senang-senang, happy-happy, bahagia, enggak. Tapi ada yang harus dihindari. Enggak boleh judi, enggak boleh mendem-mendem, enggak boleh zina. Oh, itu kan aturannya. Orang kafir kan semuanya monggo, sementing kamu bisa. Arek zina sedina ping 10 ya monggo. Ya Allah nih. Nek kene zina niku ya mati dalam keadaan nanti seperti apa yang dikerjakan. Naudzubillah, naudzubillah, kita enggak boleh. Zina itu cara binatang. Enggak boleh. Ini kan maca berita di YouTube, di sosmed itu, masya Allah tuh ya, ada orang mati habis berzina. Terus saya baca itu, ya Allah, naudzubillah, sedina ini wis ngladeni wong lanang 6 Pak. Awit kaya esuk teko sore. Wah sing ping 6 niku terakhir niku wong langsung kejang, langsung mati Pak. Alhamdulillah. Jadi ngladeni wong sing ke-6 niku langsung kejang-kejang, langsung mati. Apakah keselen Pak ya? Ya ini laris niki. Padahal ya wong ora pate ayu lho. Tapi laris iki. Kok esuk teko bengi esuk wong 6, wah sing ke-6 niki bareng ladeni langsung kejang-kejang, langsung mati. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Naudzubillah ya Allah. Kita orang Islam yang percaya, yakin adanya hari akhir, hari kiamat, takut hal maksiat yang seperti itu. Nggak boleh zina, nggak boleh judi, itu mendem, wah, minum-minuman keras, nggak boleh semuanya, mengundi nasib, nggak boleh semuanya. Jadi semangat menghindari hal-hal yang seperti itu. Mendem niku wong kafir ya biasa Pak. Jadi minuman keras niku minuman pendak dino. Dalam minuman keras niku Masya Allah. Karena sudah minum itu pikirannya sendiri ya, pikiran sudah enggak normal lagi. Karena yang diminum adalah air yang memabukkan. Pikirannya serah waras ya, tinggi mikir ya serah normal. Kalau nak wong arep mateni wong cuma buat jahat niku, wah niku dilandasi kalih mendem riyen. Mendem niku setan nanti yang main ya. Setan nanti yang bekerja. Ayo tindakno, ayo tindakno nih, Masya Allah nih mendem nih. Jangankan orang biasa. Orang biasa tingkatan imannya udah luar biasa aja nih, Masya Allah. Kalau kita baca di Duratun Nasihin itu kisah seorang kiai yang punya santri ribuan, Masya Allah, namanya Barseso itu. Ya Allah, itu bisa maksiat karena Allah, karena minuman keras itu, karena mendem. Jadi dibujuk oleh iblis, setan, dengan izin Allah mampu bisa mengubah dirinya jadi menungso, membo menungso. Ini berikan kesempatan lawan ini. Padahal nih Masya Allah, Barseso nih kiai yang santrinya banyak, pondoknya besar, ibadahnya mantap, nih Masya Allah, tapi bisa maksiat, bahkan matinya mati kafir.
gara-gara minuman keras. Gara-gara minuman keras. Ya. Zina nggak mau oleh setan tuh. Kalau kamu mau ibadahmu seperti saya. Nah, setan tuh nyamar jadi santri, sing ibadahe niku nyaingi Barsesa niku. Nyaingi Barsesa. Kan Barsesa kalah nih. Ibadahnya lebih khusyuk, lebih mantap, lebih lama nih. Sehingga tekok kok ibadahmu sak kaya ngono ki piye? Pernah dijawab berbuat dosa besar. Jenengan badhe saged kados kula sedang kudu zina rumiyin. Ora iso. Aku nek kon zina kuwi dosa besar. Dosa besar. Nek mboten saged zina, dengan nek ora iso zina mang mateni wong. Ya ora iso. Mateni iso mang minuman keras. Wah, nah ini kita pikir sih. Wah. Minuman keras dikira itu yang paling kecil mandorotnya, tapi ternyata yang paling besar mandorotnya. Makanya minuman keras itu sedikit atau banyak enggak boleh. Ma askhara qaliluhu au katsiruhu haramun. Apapun yang menyebabkan kamu jadi mabuk sedikit atau banyak haram. Ternyata dipilih nih, wis aku tak pilih sing minuman keras ki, kita dosane sithik, rada sithik daripada zina, daripada mateni wong. Wah, ternyata minuman keras itu malah segala-galanya. Itu pangkalnya kemaksiatan. Minuman keras diminum. Sehingga akal sehatnya hilang, yang main setan. Sehingga bisa jadi zina, bisa jadi membunuh orang. Karena minuman keras ini bahkan bisa jadi murtad dari agamanya, keluar dari imannya, dari agamanya karena bujuk rayu tipu daya setan iblis laknatullah ini. Kayaknya masya Allah semuanya. Yang hamba Allah yakin percaya hari akhir, hari kiamat datang, insya Allah menjadikan kita semangat untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, pola hidup yang bukan pola kita. Zina, judi, mendem, mabuk, itu adalah perbuatan setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Itu enggak boleh bagi kita ikuti. Berikutnya, hikmah berikutnya akan kita dapatkan ketika kita beriman pada hari akhir, hari kiamat. Insya Allah tidak akan punya sifat bakhil. Bakhil bin pelit alias medit, udil, cetil nih. Nah, nih. Insya Allah orangnya dadi lomo, Pak. Ya, dadi lomo. Karena yakin, karena dia meyakini apa yang dimiliki segala-galanya dunia ini sementara. Kita punya mobil mewah, rumah megah, uang berlimpah, kathah, ngantos turah-turah. Niku cuma sementara, Pak. Niku dititipi, dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala. Titipan. Titipan itu nanti diambil lagi sama yang punya. Wong dititipi kok, kan cuma untuk menjaga aja. Karena yang beriman kepada hari akhir, banyak. Insya Allah jauh dari sifat kikir, bakhil, karena dia meyakini orang yang cetil niku al bakhilu ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa ba'idun minal jannah wa qaribun ilan nar. Orang cetil niku adoh saking Gusti Allah, adoh saking menungso, adoh saking swarga, cedak kalih neraka. Niki kata Rasulullah, cetil niku. Kalih Allah adoh. Kalih menungso ya adoh. Niki cetil niku. Wong cetil niku karo wong cetile ya anu parah seneng nih, Pak. Wong util kalih orang util niku ya ora seneng. Nanti wong util niku adoh. Jenengan karo wong util mesti ora seneng cedak. Ayo bareng kae mangkate. Wong sugih duit gah mlaku-mlaku ora tahu mampir jajan blas.
Ora tau jajan blas. Wah, niku padahal sugih ra ukur-ukur. Wah, ngejak bolo-bolone ya. Blas ora tau jajan, nek jajan malah kon bayari sing liya. Masyaallah. Niku didoki niku. Ora seneng karo wong cetil niku. Jangankan dengan orang biasa, wong cetil karo wong cetil ora seneng nih. Ya, kayaknya meyakini bahwa semuanya titipan Allah Ta'ala, semangat untuk membelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kamu belanjakan di jalan Allah, kata Allah, Allah pasti akan mengganti. Dan seyogyanya harta kita yang akan kita miliki itu yaitu yang dibelanjakan di jalan Allah. Nanti di akhirat itu dititip kesek. Ini bando saya ini mau tak bawa sampai akhirat itu sebetulnya bisa dititip. Ini tak titip ke nok masjid saya, tak titip ke nok pesantren saya, titip ke nok madrasah dulu, titipkan di majelis taklim dulu, tak titip ke. Engkau tak jipuk nek nok akhirat. Nah, itu seperti itu. Ini bisa dimiliki sampai di akhirat. Ya, mudah-mudahan semuanya kita bisa ambil hikmah. Jadi kita iman, kita percaya kepada hari akhir, sehingga kita akan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin. Dengan akhir pungkasan yang senantiasa kita mohonkan pada Allah, nanti bisa husnul khatimah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.